ring shaker ori, kemudian termasuk oli dan juga coolernya original, termasuk termostat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pengerjaannya. Baru 5 tahun, kemudian di overhaul itu dikarenakan bukan karena kekuatan sealer yang mulai rembes itu, karena mungkin dia pernah, mungkin orangnya oke lah, pinter merakitnya, tapi kekencangan nggak standar sesuai dengan karakter mesin. Tapi efek sampingnya apa? Nanti dia di beberapa titik idle kadang ngayun, kadang pincang seperti itu. Pincangnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hafidiyah, selamat siang. Di hari pertama bulan Ramadan, kita membuat konten yang sangat menarik yang pernah diajukan oleh Sobat Hafidiyah, yang mana meminta bagaimana kalau video-videonya juga ditambahkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kita coba mewujudkannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Hafidiyah. Nah, adapun yang akan kita coba untuk menjawab pertanyaan pertama adalah risiko beli mobil bekas pernah turun mesin bersama Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Hafidiyah. Kenapa syutingnya dari belakang sini? Nah, di belakang banyak mobil, Mas. Sebentar, ini gelap ini. Iya kan, sini kan. Saya udah madep sini tadi, Pak. Oke, Mas Hardi. Ya. Nah, ini kita sudah masuk di bulan Ramadan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hari pertama kita nih, Mas. Hari pertama, Pak. Iya. Semoga sampai akhir. Amin. Dapat Lailatul Qadar. Amin, Lailatul Qadar. Mas Hardi, ini kan kemarin ada yang minta gimana kalau dibuatin konten menjawab pertanyaan dari Sobat Hafidiyah di kolom komentar, tapi versi video. Wih, nih kita coba wujudkan ya. Daripada ngetik ya, Pak. Iya. Mudah-mudahan pada senang nih karena bisa dijawab langsung oleh Mas Hardi ya. Iya, Pak. Nah, kita mulai langsung Mas Hardi ya. Boleh, Pak. Baik. Nah, ini kita ambil dari video resiko beli mobil bekas pernah turun mesin, Mas. Itu judulnya. Nah, kita coba jawab pertanyaan yang satu ini. Ini pertanyaannya begini, Mas. Kalau buat saya, mau cat ulang atau turun mesin, yang penting kondisi bagus. Daripada mobil ori tapi kondisi jelek dan banyak harus kita perbaiki. Bagaimana, Mas Hardi? Nah, iyalah, Pak. Ya. Kondisi apa namanya? Kan kita kan sering menjual mobil ya. Mobil yang kita jual kan beberapa kan memang kita remajakan dulu. Ya. Ya sama seperti yang Bapak itu bilang, bahwasanya mobil yang sudah diremajakan, meskipun dia bekas, kemudian mungkin kilometernya juga tinggi, tapi kalau dia diremajakan, dia diperbaiki sebelumnya, termasuk bodi dicat ulang, selama pengecatannya itu bagus. Ini kan pengecatan kita bisa melihat ya, Pak ya. Mobil itu kalau dia dicat selama dia pengecatannya, pertama warnanya nggak belang, kedua pengecatannya itu rata, dalam artian itu semprotannya, Pak. Kadang kan ketika mobil itu kita beli dicat ulang, semprotan itu dia tidak rata, Pak. Jeruknya itu kadang ada yang sampai apa namanya? Netes, ya, lumer ya, gitu lumer. Kan. Lumer itu kan kalau misalnya coklat bisa dihapus lah. Coklat apa ini kan cat, Pak. Kalau cat itu ada abadi ya kan. Begitu dia lumer itu kan jelek looknya. Nah, itu kalau misalnya dia pengecatannya itu bagus, perbaikan permajaan mesin dan kaki-kakinya oke, ya nggak ada masalah. Gitu. Dan itu lebih baik dibandingkan memang mobil yang udah ori tapi dia perawatannya juga nggak begitu diperhatikan. Kemudian catnya juga yang udah terparkir lama di luar, Pak. Sering kena panas, hujan, kemudian catnya pun udah mulai mengelupas. Nah, itu ya mending yang tadi, yang pertama. Gitu, Pak. Baik. Yang kedua, Mas Hardi, nggak buka cabang di Lamongan? Pengen, Pak. Kayak ini rumah makan Lamongan. Pecel lele. Tapi gitu, Pak, kembali kita kalau untuk masalah bengkel ini kan sebenarnya kita bergerak di bidang jasa. Ya. Bidang jasa ini kan yang mempelopori adalah manusia. Jadi SDM-nya, Pak. Ketika kita udah dapat SDM yang bagus dan memang domisilinya di sana, ya nggak menutup kemungkinan kita buka di sana. Tapi untuk saat ini kita belum mendapatkan, belum punya. Kayak gitu, Pak. Oke. Mas, ini bertanya begini. Ini mungkin masukan ya atau saran opini ya. Oh ya. Saya malah suka sama mobil yang mesin dan transmisinya hasil rebuild. Partnya baru, rasa berkendara jadi lebih enak. Bagaimana? Ya, mungkin sama dengan ini pertanyaan pertama tadi, Pak. Kalau pertama tadi kan urusannya lebih ke bodi sama mesin ya. Bodi sama mesin. Ini kan lebih ke mesin sama ke transmisinya. Itu sama. Ketika dia misalnya compare-nya apa? Kalau compare-nya dengan mobil yang memang dia kategori kilometernya sama, mungkin udah kilometer tanggung, kilometer 120.000 ya kan, mendekati 150.000, itu kan kilometer tanggung. Kalau misalnya dia antara belum dengan yang sudah di
dilakukan permajaan, sudah dilakukan pembongkaran dan perakitan ulang, ya lebih baik yang itu tadi. Kalau kilometer tanggung, tapi kalau kilometernya yang masih rendah-rendah, misalnya kayak 50.000 dibandingkan dengan yang udah bongkaran, ya kalau saya milih yang 50.000. Karena bisa jadi yang 50.000 itu memang kondisinya mobil jarang dipakai, terus kampasnya juga masih terbilang aman, kemudian perawatannya juga bagus, dia ganti oli rutin, hanya saja memang mobilnya jarang keluar, kayak gitu. Ya tergantung opsinya, tergantung kondisinya. Jadi kalau ada benarnya, ada yang juga kalau misalnya di-compare dengan yang kilometernya real rendah, tentu kilometer real rendah itu yang kita ambil seperti itu, Pak. Baik, Mas Ardi, ini mau tanya, Om, Xtrail T30 saya mau nyalakan engine, indikator di dashboard menunjukkan persneling sudah di nomor 2. Mau menyalakan engine? Iya. Baru Tapi, on? Tapi langsung, udah di 2? Langsung di 2? Itu nggak mungkin bisa nyala. Nggak mungkin bisa nyala? Nggak mungkin bisa nyala, karena bisanya nyala PNP itu harus di netral atau di P. Nah, kalau netral atau P itu pasti bisa nyala. Tapi kalau di 2 itu kemungkinan besar pertama ada masalah di PNP switch-nya. Kedua ada masalah di selingnya. Bisa jadi selingnya lepas sehingga tuas itu digerak-gerakkan, itu masih tertinggal di gigi 2. Oh iya betul. Itu nggak bisa dilakukan starter, nggak bisa dihidupkan mobilnya. Nah, gitu. Itu harus dicek, Pak, di PNP-nya atau dicek di selingnya, Pak. Baik. Mas, kalau usia mesin sudah 20 tahun, turun mesin masih wajar. Kalau mesin masih 5 tahun, udah turun mesin, mending cari yang lain. Ya, betul. Nah, jadi kalau udah 20.000 km ya wajar lah, namanya 20.000 km. 200.000? 20 tahun, Pak. Nah, 20 tahun. Ini kita sama-sama puasa, Pak. Jadi kalau 20 tahun itu ya memang wajar. Misalnya mobil ini tahun 2024. Nah, mobil tahun 2004 kita bongkar karena mungkin rembes, karena mungkin ring pistonnya udah mulai aus, gitu kan. Terus timbul ngebul, itu wajar. Tapi kalau baru 5 tahun, ini mobil 2024, tahun 2024, mobilnya tahun 2019 kemarin, kemudian di overhaul, itu dikarenakan bukan karena sealer yang rembes. Itu berarti kan kalau sealer itu kekuatannya kan gini, Pak, rata-rata kekuatan sealer itu kan memang lebih dari 5 tahun memang, ada yang udah mulai rembes. Tapi kalau misalnya turun mesinnya bukan karena kekuatan sealer yang mulai rembes itu, karena mungkin dia pernah telat ganti oli, ya kan, karena si pemilik dia nggak aware terhadap penggantian olinya, hanya memperhatikan tanggal atau memperhatikan kilometer, bahkan kilometernya mungkin diganti 10.000 km sekali, tapi mobil jarang keluar, maksudnya dalam perjalanan jauh jarang, tapi dia sering hidup mesinnya, jadi antar jemput. Ketika dia antar jemput itu kan belum tentu posisi berhenti antar jemput anak sekolah ya, itu belum tentu posisi berhenti itu dimatikan mesinnya. Kan posisi berhenti dia mesinnya hidup, AC-nya hidup, Pak. Nah, kilometernya nggak jalan, ya kan? Untuk mengejar kilometer yang tertera di stiker oli itu sangat lama sekali, ya kan, sampai bertahun-tahun. Tapi kondisinya sebenarnya running time mesinnya dia selalu bekerja. Nah, itu mungkin bisa jadi karena itu. Nah, kalau yang tadi dikatakan 5 tahun turun mesin itu bisa jadi karena gitu, Pak, telat ganti oli kebanyakan telat ganti oli. Baik. Nih, Mas Ardi, turun mesin kalau part ori dikerjakan benar, fungsi normal, malah bagus kayak mesin baru. Iya. Selain part ori, ada yang harus diperhatikan. Part ori ini misalnya gasket ori, ring shaker ori, kemudian termasuk oli dan juga coolernya original, termasuk termostat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pengerjaannya. Jadi kita nggak bisa berlandaskan hanya barang ori saja yang dipakai, tapi harus manpowernya yang proper dalam proses perakitan. Bukan hanya manpowernya saja yang proper dalam perakitan, mungkin orangnya oke lah, pinter merakitnya, tapi kekencangan nggak standar sesuai dengan karakter mesin. Itu juga bisa, karena semakin kesini kan kompresi mesin itu ya cukup besar-besar, Pak, di atas 10 semuanya. Nah, itu kalau misalnya dia menggunakan part ori, tapi nggak memperhatikan, hanya di momen saja tanpa memperhatikan momen derajat, momen kilogramnya saja, tapi nggak memperhatikan momen derajat, dan juga nggak memperhatikan proses perakitan timingnya, karena bisa jadi timing gear itu loncat separuh, tapi mesin tetap bisa hidup, Pak. Tapi efek sampingnya apa? Nanti dia di beberapa titik idle kadang ngayun, kadang pincang, seperti itu. Pincangnya itu seperti pincangnya pengapian. Iya, jadi terjadi pengecoan, Pak. Oh, yang diganti nanti begitu yang megang mungkin bukan bengkel itu lagi, yang megang bengkel lain, dicek ternyata udah coba diganti koil, ganti busi, nggak ada kesembuhan. Ternyata begitu cek derajat CA-nya, pengecekan derajat CA tidak sesuai dengan spek yang ada di mesin. Itu yang terjadi, nanti harus reposisi ini dulu, Pak,
steaming chain. Nah, kayak gitu. Jadi selain part yang ori harus manpower yang berkompeten, termasuk dengan manual service-nya harus sesuai dengan proses perakitannya. Gitu. Manual service itu di setiap bengkel kalau mobilnya adalah mobil-mobil tidak satu brand, itu bagaimana Mas? Ya, dimiliki nggak? Kebanyakan di internet sekarang udah banyak Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya Suzuki, tinggal cek manual service-nya di sana biasanya mendapati. Dan sekarang ini udah banyak paguyuban bengkel Pak. Jadi kalau misalnya mau nyari data manual service itu mungkin sangat mudah sekarang. Kecuali memang mobil-mobil yang jarang ya. Mobil-mobil Eropa mungkin ya beberapa kayak kalau sekarang ini apa Pak? Yang banyak masuk BMW, Renault, ya kan, misalnya Volvo, nah itu mungkin nggak banyak orang punya, nggak banyak bengkel yang bisa megang hal tersebut. Nah sebaiknya diserahkan ke spesialis. Baik, Mas Ardi, apa kesimpulannya dengan jawaban kita terhadap pertanyaan ini yang berhubungan dengan mobil bekas yang sudah pernah turun mesin? Ya, kesimpulannya memang untuk membuat atau menemukan mobil bekas atau kita ingin membeli mobil bekas, yang pertama harus cek dan recheck Pak. Pertama cek, misalnya kalau kayak customer pemilik lama, cek aja misalnya, wah ini servisnya rutin. Nah itu kan dilengkapi dengan data servis yang benar. Notanya kah, atau mungkin kita bisa datang ke dealer resminya, kemudian kita bisa mengecek historinya Pak. Atau mungkin kalau misalnya dealer resmi dia udah nggak pernah servis di sana, servisnya di bengkel-bengkel yang lain, ya tinggal dilihat notanya saja. Kemudian disinkronkan dengan kondisi mesinnya. Kalau misalnya nggak bisa, minta tolong inspektor. Datangkan inspektor, kayak gitu. Kalau nanti udah ada inspektor, udah ada real, nanti sama inspektor dikasih tahu, oh iya Pak, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh penjualnya, maka mobil tersebut bisa diambil. Intinya ketika kita beli mobil itu benar-benar harus cross check Pak. Cross check kondisinya, cross check dengan pemilik lama apakah aware terhadap mobil tersebut atau tidak, cross check terhadap bekas banjir atau tidak, karena itu juga berpengaruh terhadap lifetime mobil yang akan kita pakai untuk mobil second. Seperti itu Pak. Pertanyaan terakhir Mas Ardi. Nah, kalau mobil tersebut memang tidak ada dokumen bahwa dia pernah bongkar mesin. Ya. Nah, jadi kalau kita undang inspektor atau seorang mekanik yang paham tentang kendaraan, beliau ngerti nggak tentang kendaraan itu bahwa sudah bagus setelah di overhaul? Dikembalikan ke inspektornya lagi Pak. Ngerti nggak? Gawat ini. Ya jelas, tiap-tiap mobil memiliki karakter segel mesin masing-masing Pak. Mesin ini pernah dibongkar atau belum, itu memiliki segel sealer yang berbeda-beda. Nissan mungkin dia warna grey kehitaman, kemudian Toyota mungkin ada warna hitam, kemudian yang lainnya mungkin warna orange, pink, dan sebagainya. Kayak gitu. Itu kan kalau sudah dibuka, belum tentu mendapatkan sealer yang sama sesuai dengan yang pabrikan keluarkan Pak. Karena pabrikan itu nggak mengeluarkan, kebanyakan ya, itu tidak mengeluarkan sealer yang dia pakai ketika merakit mesin. Tidak dijual bebas? Tidak dijual bebas, karena ya memang itu untuk segel, legalitas. Legalitas. Mungkin kalau motor aja, kita beli motor Kawasaki Ninja 2 tak gitu kan, itu kan teman-teman banyak yang tahu ini masih segel, ini udah enggak. Kenapa? Karena antara segel dan tidak itu gasket yang dijual oleh pabrikan belum tentu dijual oleh aftermarketnya. Ya gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali, semoga kita mendapatkan mobil yang sesuai dengan keinginan ketika kita membeli mobil second. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa perbanyak ibadah di bulan puasa. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.